Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan masih menyertai kita. Kita akan bersatu teduh. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, ketiga yang esa kami datang, kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan buat kami. Kembali kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, berikan kami kekuatan. Bahkan kami yakin Roh Kudus Tuhan yang selalu menopang kami untuk hidup setia di dalam Tuhan. Berkatilah kami semua, berkati alat-alat yang kami pakai, berkati kehidupan kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil daripada Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang kudus. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan. Lebih bahagia lagi ketika firman Tuhan kita lakukan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya pernah mendengar seorang jemaat berkata demikian. Kalau kita berdoa setiap hari, apakah Tuhan bosan mendengar doa kita? Tentu pertanyaan ini tidaklah mudah untuk dijawab. Tetapi hal sederhana yang bisa kita berikan adalah Tuhan tidak pernah bosan-bosan mendengar doa kita. Karena kita tahu kita memiliki Allah yang ingin dan selalu mau berkomunikasi antara manusia dengan Tuhan. Dan kita menyadari bahwa kehidupan ini bukanlah kuasa dan upaya manusia. Karena hidup kita ini adalah anugerah daripadanya. Doa-doa yang kita panjatkan, kita menyadari bahwa ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhanlah yang menolong kita sampai pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus, ia mengetahui dan sadar benar siapa dirinya, akan panggilan hidupnya kepada Tuhan, akan pilihan Tuhan terhadap hidup. Tidak ada satupun yang dapat menggugah orang-orang pilihan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus menyadari kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Dan kita menyadari bahwa penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan di masa yang akan datang. Hidup sebagai anak-anak Tuhan tentu tidak semuanya mulus. Ada tantangan, ada kekecewaan, ada penderitaan. Ini merupakan suatu respon bagaimana kita harus selalu menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di sanalah ada penghiburan dan kekuatan bagi kita yang tidak berdaya. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kita dalam teks yang kita baca. Siapa diri kita yang pertama harus menyadari kita ini lemah. Bahwa kita orang-orang yang lemah, tidak berdaya dalam menjalani kehidupan ini. Maka Rasul Paulus ingatkan agar kita berdoa, menyadari kelemahan kita, di mana Roh sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena melalui Roh Tuhanlah kita merasakan sukacita, dan di tengah-tengah pergumulan kehidupan, tantangan apapun yang kita rasakan, sakit, penyakit, tetaplah datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu kelemahan kita.
bahwa bawalah kelemahanmu kepada Tuhan dan Ia akan menolong pergumulanmu. Maka kita harus menyadari waktu kita berdoa, kita tidak hanya meminta agar Tuhan melepaskan pergumulan kita, tetapi mintalah juga bahu yang kuat agar kita mampu menjalani kehidupan ini dan menyadari kelemahan kita. Kita memiliki Tuhan yang kuat. Lalu yang kedua, apapun yang terjadi harus disadari bahwa semuanya berdasarkan kehendak Tuhan. Allah yang mengetahui hati nurani kita. Kita harus hidup di dalamnya. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Carilah rencana Allah dalam kehidupan kita. Karena Allah mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan tahu dan Ia mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Jadi jangan takut walaupun kita lemah, walaupun kita tidak berdaya. Allah berjanji untuk menyiapkan kehidupan yang lebih mulia di akan datang. Tetapi minta juga kehendak Allah terjadi buat kehidupan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita hidup di dunia ini sebagai orang percaya, orang pilihannya, yang terus mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Apapun yang sedang dipercayakan oleh Tuhan, baik kekuatan, baik harta benda, maupun kelemahan kita, mari kita mencari kehendaknya dan menyadari kelemahan kita sebagai manusia. Mintalah Tuhan yang menguatkan. Karya di kayu salib membuktikan bahwa Kristus adalah Tuhan. Dia mampu melewati semua tantangan dan pergumulan. Dia membuktikan kuasanya. Dan kita harus menyadari kita memerlukan Dia. Teruslah berdoa, karena melalui doa itu kita mendapatkan kekuatan baru. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami serahkan kembali satu hari lagi di dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah usaha kami, berkati suami, istri, anak-anak kami, pergumulan kami, kondisi kami. Kami yakin hanya di dalam Tuhan sumber kekuatan kami. Kami serahkan satu hari ini, biarlah berkat daripada Tuhan menyertai hidup kami. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.